ardi khalifah. Maka sesungguhnya Allah berkata pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku tidak menjadikan manusia untuk kemudian jadi khalifah di atas muka bumi. Apa makna khalifah? Pengganti, pengurus, pemimpin. Pengganti siapa? Pengganti Hind dan Bin di atas muka bumi. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui para jin saat itu, para malaikat saat itu, sehingga para malaikat protes sama Allah. Kok ya bisa-bisanya ya Allah? Kurang apa sih kami? Malaikat dan jin ini kemudian kurang apa kami untuk duduk sama engkau? Kenapa kau buat makhluk yang ketiga nanti akan bikin kerusakan lagi? Ada satu yang tidak diketahui malaikat saat itu. Yang tidak diketahui malaikat saat itu bahwa nanti dari golongan manusia akan dimunculkan banyak nabi-nabi di antara situ. Yang itu tidak dilakukan Allah di masanya Hind dan Bin. Nanti di golongan manusia akan banyak nabi-nabi, akan banyak di situ ada Alkitab, ada kitabullah yang digunakan untuk kemudian manusia menuntun kembali ke jalan yang benar. Nah, maka cerita saya lanjutin. Ketika kemudian Allah ciptakan Adam, kemudian Allah originsnya memang tujuan awalnya Allah ciptakan Nabi Adam buat ngurusin muka bumi. Jadi andaikan Nabi Adam itu tidak makan buah hadhihi kasajaratin, tidak makan buah kuldi itu yang disebutkan sampai ular buah kuldi, ya Adam tetap bakal turun ke bumi. Jadi itu kesalahan fatalnya orang-orang kita yang kemudian kadang kita ngambil, bahkan salahnya kita ngajarin ke anak-anak kita ketika kita ngasih tahu bahwa kita ke bumi itu gara-gara dosanya Nabi Adam. Itu salah fatal. Itu akidahnya orang sebelah. Akidahnya orang sebelah, orang Kristen memang begitu. Maka mereka menganggap bahwa Bunda Hawa itu adalah dosa pertama. Mereka begitu, makanya yang pertama kali kan ceritanya Nabi Adam disuruh makan itu digodain sama setan yang menjelma sebagai ular. Kemudian Nabi Adam menolak. Nah akhirnya Bunda Hawa yang godain, ayolah nggak apa-apa makan aja. Kalau kemudian kita makan buah ini kita jadi bakal kekal selamanya di surga. Gara-gara dorongannya Siti Hawa akhirnya Nabi Adam makan buah itu. Nah ketika Nabi Adam makan buah itu, maka menurut orang-orang Kristen atau orang-orang akidah sebelah itu akhirnya Allah menghukum mereka buat diturunkan ke atas muka bumi, dijatuhkan di atas muka bumi, dilempar gitu. Padahal enggak, di dalam kitab itu andaikan kemudian Nabi Adam pun tidak makan buah itu, tetap kita akan dikirim. Kenapa? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah bilang sama malaikat, wa iqala rabbuka lil malaikat. Maka berkata Allah pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku memberikan manusia menjadi sebagai khalifah di atas muka bumi. Aku kasih misi mereka untuk mengurusin bumi ini dengan baik nantinya. Nah, kemudian Allah ciptakan Adam untuk ngurusin bumi. Allah kemudian turunkan Nabi Adam. Memang hanya saja ketika Allah nurunin Nabi Adam itu momentumnya berbarengan ketika Nabi Adam melakukan dosa. Cuma kalaupun Nabi Adam nggak melakukan dosa tetap diturunkan. Tapi momentumnya saja, ngepasin ya sudah Allah turunkan sekarang. Dan nuruninnya itu nggak kayak di kitabnya orang Kristen dilempar sampai kemudian pingsan gua. Tapi diturunnya tuh pakai para malaikat yang membawa Nabi Adam cuman sampai ke bawah. Nabi Adamnya langsung pingsan selama 90 tahun nggak salah. Sampai ke bumi pingsan 90 tahun. Kenapa? Baunya busuknya minta ampun bumi ini. Padahal tuh belum ada misi, tapi baunya buminya busuk banget. Kenapa? Ya coba dicari bau busuknya, ketemu nggak? Coba ayo hirup. Ada baunya? Udah ketemu? Coba sekali lagi hirup. 1, 2, 3. Ketemu? Enggak juga. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Coba ibu kemudian makan makanan terenak di Magetan kayak atau di Madiun, pecel Madiun gitu kan ya. Bawa ke tempat terenak, terburuk, bawa ke tempat penampungan sampah gitu, makan di sana bisa? Nggak bakal bisa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang aktivitinya memang di tempat sampah? Mereka makan setiap hari bisa. Itulah kemudian karena di surga baunya saking wanginya, baunya seperti wangi kasturi. Makanya kita nggak bisa bayangin karena kemudian kita sudah terlanjur lama di sini dan kita nggak nemuin aromanya surga. Saking karena baunya yang kayak gini aja, Adam pingsan selama puluhan tahun lamanya. Nah kemudian Nabi Adam melanjutkan kemudian tugasnya dan setelahnya kemudian Allah utus ayat yang lain bahwa tadi sebagaimana apa yang ibu bilang tugas manusia selanjutnya yaitu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi originsnya ketika Allah menurunkan manusia di atas muka bumi buat ngurusin buminya Allah. Dengan apa? Jelas dengan syariatnya Allah. Ngejagain buminya dengan baik. Bukan malah saling buat kerusakan, bukan malah kemudian saling membuat kerusakan satu sama yang lain. Tapi Allah sayang sama kita. Maka Allah juga utus kemudian kita buat beribadah sama Allah. Dan jangan dibayangkan ibadahnya manusia itu sesuatu yang kadang itu kita masih ngerasa ibadah kita tuh sekedar gugur kewajiban. Sholat itu sekedar ya sudah, udah sholat lagi. Padahal ketika Allah kemudian meminta
Rasulullah, kemudian menyuruh Rasulullah buat Isra dan Mi'raj untuk kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dikasih kemudian perintah sholat. Apa yang Allah inginkan di sana? Karena Allah sayang banget sama kita. Allah kepengen setiap waktu kemudian kita bertemu sama Allah. Yang itu tidak Allah berikan kemuliaan ini dari umat-umat sebelumnya, umatnya Bani Israel, umat-umat kemudian nabi-nabi sebelumnya. Allah tidak pernah berikan kemuliaan untuk kemudian setiap umat itu bisa berdoa langsung sama Allah. Maka ketika di banyak kitab kemudian kita baca, ketika Bani Israel keluar dari kejarannya Fir'aun, maka mereka meminta, Bani Israel minta sama Musa. Mintanya bukan sama Allah. Ya Musa, tolong dong kirimin makanan, mintain ke Tuhanmu dong supaya ngasih makan ke kami. Ya Musa, tolong dong kami haus nih, mintakan ke Tuhanmu dong. Karena saat itu manusia belum dikasih kemudian satu amanah sama Allah, belum dikasih kemuliaan buat langsung shortcut doa langsung sama Allah. Tapi berbeda dengan umatnya Rasulullah SAW. Berkat kemudian Rasulullah, kemudian kita diberikan kemudian supaya bisa bertemu sama Allah 50 kali dalam sehari. Saking cintanya Allah sama kita. Ada, tapi kemudian narasi-narasi yang dibangun di sekolah-sekolah ketika kita kecil dikasih tahu, oh kamu gak akan kuat 50 kali tuh, udah 5 kali aja dah, berat itu. Akhirnya apa? Ketika kita ngelaksanain sholat sebatas sebuah kewajiban. Ketika kita ngelaksanain sholat nggak bisa jadi sesuatu kebutuhan, tapi baru sekedar gugur kewajiban. Gak sampai level needs, kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Ya kalau kita nggak makan, kita kayak kelaparan, kita nggak haus, kita nggak minum pasti kita hausan. Apakah sudah seperti itu ketika kita beribadah sama Allah? Kenapa? Ya karena sudah kemudian melekat sejak kecil kita diajarinya begitu. Makanya tatkala kemudian kita mencintai seseorang saja, misalnya Allah di sini pernah ketemu sama seorang perempuan ya kan, sekarang jadi istrinya. Dulu ketika baru ketemu istrinya 2-3 hari saja, atau baru ketemu sekali, udah ngomong, oh itu cantik banget, harus saya kejar sampai dapat. Gimana caranya dikejar? Harus kemudian merambas gunung kayak ya kan, harus kemudian melewati menyeberangi lautan Suramadu, itu harus dikejar. Padahal baru kenal sehari, 2 hari, sudah kemudian rela melakukan sesuatu buat seseorang yang baru ditemui paling 2 hari. Tapi bagaimana kita dengan Allah? Tatkala Allah sudah ngasih kenikmatan, sudah Allah berikan kemudian segala kemuliaan sejak kita lahir sampai hari ini, sudahkah kemudian kita melakukan kemudian ibadah sebagaimana kita punya sangat keras sekali sebagaimana kita mengejar seseorang? Apakah sudah seperti itu? Kalau belum, maka berarti ada yang banyak kita perbaiki. Nah, ketika kemudian Allah utus kemudian manusia beribadah, itu berarti Allah sayang sama kita. Allah pengen kita kemudian ketemu sehari itu sampai 50 kali namanya. Makanya kalau kemudian diturunin sampai 5 kali, Allah kasih ibadah-ibadah yang lain, kasih ibadah-ibadah sunnah, supaya kemudian kita semakin sering ketemu sama Allah. Karena Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh gak kepengen bahwa kita tuh besok masuk neraka itu. Satu hari tidak disukai Rasulullah bahwa nanti umatnya Rasulullah akan masuk neraka. Rasulullah gak suka. Tapi sekali lagi, manusia tempatnya salah dan lupa. Disuruh jagain buminya Allah, disuruh ibadah, tapi malah saling membuat kerusakan satu sama lain, malah saling membunuh lagi, malah saling kemudian berbuat kerusakan. Dimulai dari dosa pertama kali manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, yang kemudian dilarang makan buah hadhihi kasajaratin, dilarang makan buah ini, tapi tetap ngeyel gara-gara godaan setan. Akhirnya dosa itu diteruskan kemudian sama keturunan Nabi Adam. Ceritanya Habil dan Qabil, yang mereka perang gara-gara cuma rebutan perempuan. Akhirnya peperangan itu dimulai pertama kali, pembunuhan pertama kali di bumi, dari mulai pakai batu, parang, tombak, sampai nanti pakai rudal, pakai virus dan lain sebagainya. Itu akan terjadi ila yaumil qiyamah. Itulah dosa pertama kali manusia yang diteruskan sampai nanti kiamat. Disuruh ibadah sama Allah, disuruh jagain bumi Allah, tapi malah saling berkerusakan. Padahal ada nabi di situ, ada Nabi Allah Adam, bapak mereka ada. Tapi sekarang lagi manusia tempatnya salah dan lupa. Padahal dulu ketika kita di alam ruh, kita pernah bersaksi di hadapan Allah. Jadi ketika Nabi Allah Adam diciptakan, yang tingginya saat itu Nabi Adam itu 60 hasta. Berapa 60 hasta itu? 30 meter. Makanya jangan dibayangin Nabi Adam dikejar-kejar sama dinosaurus. Ya, dinosaurus di Jatim Park itu paling 5 meter, Bu. Paling 5 meter. Kalau Nabi Adam 30 meter, jadi cuma seperlimanya kan ya. Ya kan ya. Itu jadi kalau zaman sekarang mungkin T-Rex atau dinosaurus itu kayak ayam lah zaman sekarang ya. Mungkin yang disate sama Nabi Adam gitu kan ya. Cuma nggak dijelaskan secara komplit ceritanya. Intinya jangan dibayangin Nabi Adam dikejar-kejar sama kapan mas itu masa dinosaurus. Ya mungkin barengan sama Nabi Adam, cuma tingginya beda banget. Karena nanti manusia selanjutnya usianya pendek.
Nah, manusia kemudian saling membuat kerusakan satu sama lain, kemudian Allah ambil Nabi Adam di situ. Setelah Allah ambil Nabi Adam, ada Nabi saja masalahnya muncul, apalagi gak ada Nabi. Begitu Nabi Allah Adam meninggal, masalahnya semakin muncul, semakin banyak kerusakan. Tapi saya bilang ini masih kerusakan kecil, masih fitnah kecil, masih sesuatu di sini masih kemaksiatan kecil. Kenapa saya bilang kemaksiatan kecil? Karena nanti ada kemaksiatan yang lebih besar. Ini masih kemaksiatan sekedar membunuh. Membunuh kecil. Kenapa? Nanti ada yang jauh lebih besar lagi. Kemaksiatannya tuh ketika mereka ditanya siapa Tuhannya, Allah. Hanya saja mereka nggak mau nyembah Allah. Mereka nggak mau kemudian tunduk sama Allah. Mereka tidak mau kemudian taat sama aturannya Allah. Mereka malah kemudian saling membunuh, saling memperkosa dan sebagainya. Maka ketika peradaban dunia sudah semakin chaos, sudah semakin parah, Allah utus lagi nabi di antara mereka. Maka Allah utus nabi kedua. Siapa nabi kedua setelah Adam? Ya, ada lagunya Bu ya. Kalau tengah ngajarin Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu kan ceritanya gitu. Nah, kemudian Allah utus nabi selanjutnya yaitu Nabi Idris untuk memperbaiki manusia yang sudah kemudian terlanjur banyak yang melakukan kesalahan. Dan Nabi Idris ini semangatnya tuh kayak semangatnya teman-teman jamaah tabligh. Yaitu setiap pintu diketukin, bahkan dikisahkan tidak ada satu pintu pun di dunia ini, satu pintu rumah pun, tidak satu orang di dunia ini yang tidak pernah terkena dakwahnya Idris. Semuanya pasti kena. Jadi mungkin saat itu jumlah manusia belum sebanyak sekarang. Makanya semua orang tuh terkena dakwahnya Idris alaihissalam. Semuanya, mungkin jumlahnya baru puluhan ribu kayak atau ratusan ribu, dan usianya Idris itu sekitar 700-an tahun. Makanya tinggi dan lama. Makanya bisa dakwah ke seluruh bumi. Tapi pertanyaannya, sudah didakwai Idris, dikasih tahu tentang kebenaran bahwa tujuan mereka di atas muka bumi itu untuk jadi khalifah atau fil ardh, menjaga bumi Allah, ngurusin bumi Allah. Sudah dikasih tahu langsung sama Nabi. Pertanyaannya, apakah mereka semua akhirnya pada sadar? Sekali lagi, manusia tempatnya salah dan lupa. Padahal Idris ini banyak sekali mukjizat dilihat. Idris ini manusia pertama kali yang bikin baju, maksudnya jahit. Nah itu penjahit pertama kali di dunia. Terus yang menjinakkan kuda, ya kalau sebanyak kuda, yang menjinakkan kuda pertama kali itu Nabi Idris. Sebelumnya itu nggak ada tunggangan, ya mereka jalan tuh, Nabi Adam tuh jalan. Baru Nabi Idris ditaklukkan. Nabi Idris dakwah ke seluruh manusia sampai tidak ada satupun manusia yang belum didakwai. Tapi ujung-ujungnya bukannya pada sadar, malah pada semakin maksiatannya semakin besar. Sampai kemudian kemaksiatannya sudah makin besar, Allah kemudian murka di situ. Allah turunkan Nabi selanjutnya. Itu siapa? Nuh. Nabi itu ternyata dikasih kesempatan Allah 900 tahun usianya, 700 tahun berdakwah lagi. Apakah semuanya pada ikut Nabi Nuh? Tidak. Bahkan anak dan istrinya tidak ikut. Jadi anak istrinya dari istri yang kedua. Jadi istrinya ada dua. Yang satu tuh istri yang pertama ada anak namanya Sem, Hem, Yafet. Satu itu ada istrinya bersama satu anaknya di sini namanya Kan'an. Dan satu istrinya di sini nggak mau. Istri ini sama anaknya ini namanya Kan'an tidak mau ikut dalam kapal. Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah selama 700 tahun, mengingatkan manusia tujuan mereka di bumi buat apa, supaya kemudian mereka nggak bermaksiat, tidak saling membunuh satu sama lain, tapi malah kemudian mereka malah pada nggak mau ngikut, mereka pada nggak mau ngikutin Nabi Nuh. Mereka kemudian dikasih tahu bahwa akan ada banjir bandang, mereka nggak mau taat juga, dan itu kerusakannya semakin parah. Karena kerusakan dunia ini semakin parah, Allah tidak pengen bumi ini nantinya dihuni sama orang-orang yang penuh maksiat. Karena Allah sayang banget sama kita. Allah nggak kepengen besok kita masuk nerakanya Allah. Allah nggak kepengen kita tuh besok kemudian tidak masuk surga. Allah nggak kepengen. Allah tuh sayang sekali sama kita. Saking sayangnya Allah sama umatnya Rasulullah, sampai-sampai kemudian Allah kemudian berikan segala sesuatu. Kalau sudah kita terlanjur berbuat dosa, Allah kasih banyak cara supaya kita bisa diampuni dosanya. Dari mulai kemudian setelah sholat, kemudian kita diperintahkan untuk berzikir. Ketika kita berzikir sebagaimana apa yang Rasulullah sunnahkan, maka berzikir Allah Akbar, Subhanallah dan sebagainya. Maka ketika sholat asar tadi teman-teman ibu bapak ibu semuanya berzikir, maka diampuni dosanya dari zuhur sampai asar. Nanti ketika setelah sholat maghrib kemudian kita berzikir lagi, Allah ampuni dosa kita dari asar sampai maghrib. Nanti ketika isya kita kemudian berzikir lagi, Allah ampuni dosa kita dari maghrib sampai isya. Ketika subuh kita berzikir setelah sholat, maka Allah ampuni dari isya sampai subuh, Allah ampuni. Cukup sampai di situ? Enggak. Allah masih kasih kemudian kemuliaan lagi, bulan Ramadan yang akan datang lagi, yang sebentar lagi akan datang. Allah akan kasih banyak sekali pahala di situ berlimpah. Allah lipat gandakan di situ. Bahkan Allah kasih maghfirah, kasih ampunan yang besar di situ.
Allah sudah cukup bulan Ramadan saja? Gak cukup. Allah masih kasih satu hari yang paling mulia di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita bisa bertemu dengan malam itu, Allah lipat gandakan pahala kita sebagaimana 80-an tahun. Saking sayangnya Allah. Cukup di situ? Enggak. Allah masih kirim setelah Ramadan selesai, Allah masih hadiahkan lagi pada kita yang namanya hari raya Idul Fitri. Di mana ketika kita bisa melewati Ramadan dengan baik, Allah titik nolkan lagi dosa kita. Allah kemudian anggap kita seperti baik. Saking sayangnya Allah sama kita. Tapi sekali lagi, manusia tidak dikasih tahu kebenaran, tampaknya sangat lupa. Bukannya malah taat sama Nabi Nuh, saling buat kerusakan, bahkan saling kemudian membunuh sama lain. Dan Allah nggak kepengen keturunan manusia selanjutnya itu buat kerusakan.